Kerajaan Mataram Islam. Shirley Sania Fitriana Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang Kerajaan Mataram Islam, kerajaan besar yang ada di Pulau Jawa yang berperan penting dalam penyebaran Islam dan budaya Jawa. Submateri. Pendahuluan. Sejarah berdirinya. Masa kejayaan. Budaya dan agama. Pengaruh terhadap perkembangan Islam. Kemunduran kerajaan. Pendahuluan Kerajaan Mataram Islam. Pendahuluan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan salah satu kerajaan besar di Jawa. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam besar yang didirikan pada 1586 oleh Panembahan Senopati di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Agung dan berperan penting dalam penyebaran Islam serta melawan dominasi VOC. Namun akhirnya terpecah menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta pada 1755 setelah Perjanjian Giyanti. Berdiri pada abad ke-16 dan menjadi pusat kekuasaan politik dan keagamaan Islam di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Poin penting kerajaan Islam terbesar di Nusantara berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah berdirinya didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan setelah mendapat tanah Mataram dari Sultan Hadiwijaya, Jaka Tingkir, dari Pajang. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Panembahan Senopati, Danang Sutawijaya, pada tahun 1586 dengan pusat di Kota Gede, Yogyakarta. Berdirinya kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kekuatan Demak dan Pajang dan diawali dari pembukaan Alas Mentaok oleh Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah dari Sultan Pajang. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan di bawah Sultan Agung dan akhirnya terpecah menjadi dua kesultanan, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, setelah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Poin penting pendiri Ki Ageng Pemanahan. Raja pertama, Panembahan Senopati. Pusat kerajaan, Kota Gede. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh raja ketiganya, yaitu Sultan Agung alias Raden Mas Rangsang. Mengutip jurnal Sultan Agung Hanyakrakusuma dan Eksistensi Kesultanan Mataram, karya Agus Susilo dan Yeni Asmara dalam jurnal Diakronika, sang raja lahir pada tanggal 14 November tahun 1952 Masehi hari Jumat. Ia adalah putra dari Prabu Hanyakrawati dan Ratu Mas Adi Diah Banowati. Tatkala menaiki tampuk kepemimpinan, Sultan Agung masih berusia belia, yakni 20 tahun. Namun, meski usianya masih sangat muda, ia berhasil membawa Mataram Islam pada masanya. Sang Sultan membangun angkatan perang yang kuat dan tangguh. Ia memerintahkan pasukan itu untuk segera bergerak menguasai Jawa Timur. Ekspansi tersebut kemudian terus dilanjutkan ke Jawa Barat ke arah Banten. Secara singkat, wilayah kekuasaan Mataram Islam masa Sultan Agung begitu luas. Terhitung Pulau Jawa secara penuh dikuasainya, kecuali Batavia dan Banten. Berbagai daerah di luar Jawa pun juga takluk, di antaranya Palembang dan Sukadana. Setelah masa pemerintahan Sultan Agung berakhir, banyak daerah yang mulai melepaskan diri. Hal ini menjadi salah satu faktor alasan kejayaan Mataram Islam berangsur-angsur turun setelahnya. Budaya dan agama Kerajaan Mataram Islam. Budaya dan agama Islam dipadukan dengan tradisi Jawa, sinkretisme. Berkembang seni wayang, gamelan, dan sastra Jawa Islam. Didirikan banyak masjid dan pesantren di wilayah kekuasaan. Poin penting 1. Kerajaan Islam terbesar di Nusantara. 2.
berperan penting dalam penyebaran Islam termasuk di Jawa. Pengaruh terhadap perkembangan Islam Kerajaan Mataram Islam. Pengaruh terhadap perkembangan Islam Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan sejarah Indonesia, terutama dalam bidang budaya, akulturasi Islam dengan Jawa, pengembangan kalender Jawa, sastra, dan seni, agama, penyebaran Islam melalui pendirian masjid dan pesantren, sosial, penekanan pada nilai-nilai Islam seperti persaudaraan, zakat, infak, dan sedekah, serta politik, perluasan wilayah dan perlawanan terhadap VOC. Pengaruh ini terlihat dari tradisi, seni, dan sistem pemerintahan yang masih berlanjut hingga masa kini. Poin penting pengaruh perkembangan Kerajaan Mataram Islam meliputi sistem pemerintahan dan hukum Islam, pendidikan berbasis pesantren dan madrasah, akulturasi budaya dan sastra, seperti upacara garebek dan karya sastra seperti babat tanah Jawi, serta pengaruh ekonomi agraria dan maritim yang kuat. Selain itu, terdapat pula dampak signifikan dalam penyebaran Islam melalui kebijakan pemerintah dan aktivitas keagamaan. Kemunduran Kerajaan Mataram Islam. Kemunduran kerajaan. Keruntuhan Mataram Islam terjadi akibat berbagai faktor, terutama setelah wafatnya Sultan Agung, yang diikuti oleh konflik internal perebutan takhta, kemerosotan ekonomi akibat perang dan pengeluaran yang besar, campur tangan VOC yang semakin meningkat, serta wilayah-wilayah yang memberontak. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membagi Mataram menjadi dua kesultanan, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Ngayogyakarta, yang kemudian semakin mempercepat disintegrasi kerajaan di bawah dominasi Belanda hingga sepenuhnya dikuasai pada tahun 1830 setelah Perjanjian Klaten. Poin penting kemunduran Mataram Islam adalah intervensi VOC yang memperburuk situasi politik internal, kebijakan raja setelah Sultan Agung yang lemah dan represif, serta peperangan internal dan pemberontakan yang akhirnya menyebabkan perpecahan wilayah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Silsilah Kerajaan Mataram Islam. 1. Ki Ageng Pamanahan. Ia adalah pendiri Desa Mataram 2 tahun 1556. Desa ini yang kemudian menjadi cikal bakal Kerajaan Mataram Islam. Desanya berupa hutan lebat, yang kemudian dibuka oleh orang-orang Ki Ageng Pamanahan. Nama hutannya adalah Alas Mentaok. 2. Panembahan Senopati. Nama aslinya adalah Raden Danang Sutawijaya yang merupakan Senopati Kerajaan Pajang. Ayahnya adalah raja dari desa di Mataram. Kerajaan Mataram Islam berdiri karena Sultan Pajang, Sultan Hadiwijaya, meninggal dunia dan digantikan oleh Pangeran Benawa. Panembahan Senopati dan Pangeran Benawa setuju untuk menggabungkan wilayah, hingga akhirnya terbentuk Kerajaan Mataram Islam. 3. Hanyokrowati. Raden Mas Jolang adalah putra Panembahan Senopati. Ia adalah raja yang tangguh dan cekatan. Meski mengalami berbagai kesulitan, tetapi Hanyokrowati berhasil mengatasinya dengan baik dan Mataram Islam tetap berkembang. 4. Hanyokrokusumo. Sultan ketiga yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung ini adalah yang memerintah di masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Ia adalah salah satu raja paling populer di silsilah Mataram Islam. Pemberani, ia bahkan tak gentar dengan VOC. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Sebagai salah satu kerajaan yang termasuk maju di Pulau Jawa pada masanya, Kerajaan Mataram Islam memiliki berbagai peninggalan yang masih bisa kita lihat hingga kini. Sebagai berikut, Kerajinan Perak, Masjid Jami Pakuncen, Kitab Serat Sastra GENDHING, Kalang Obong, Makam Imogiri. 3. Itulah singkatnya tentang Kerajaan Mataram Islam. Berdiri tahun 1586, berjaya di masa Sultan Agung, dan meninggalkan warisan Islam serta budaya Jawa hingga saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.